الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim. Telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Sinasan S.Nagi dengan tema membentuk keluarga samara yang qanaah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Pak Haji Biantoro, satu-satunya yang nama dan orangnya saya sebenarnya sudah kenal sejak lama, tapi baru kali ini beliau undang saya. Makanya ada ustadz lain yang sudah pernah diundang di sini tanya, Ustadz Sinasan pernah diundang di Islamic Center? Saya bilang, Allahu a'lam, saya tidak tahu kapan mau diundang. Ternyata Allah pertemukan saya pas khutbah Jum'ah, beliau hadir. Dan hebatnya beliau itu, saya tiba-tiba difoto itu pas wiridan itu. Pada sholat difoto, dikirim ke saya. Wah, ini sinyal baik lah. Ternyata betul diundang untuk kajian Ahad pagi ini. Semua adalah bagian dari takdir Allah, dan kita kumpul di sini adalah menjalankan takdir yang insya Allah ini adalah takdir baik, karena Rasulullah pernah mengatakan, di mana ada Rodotul Jannah, taman-taman surga, maka mampirlah. Taman surga itu adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka Bapak Ibu pada pagi hari ini insya Allah berada di taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau taman surga Rodho yang dimaksud itu di Madinah, itu harganya mahal, minimal 25 juta plus 14 juta untuk karantina. Kalau sekarang ya, jadi umroh itu plus karantina biayanya 14 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pada kesempatan kondisi seperti ini belum bisa umroh, tidak apa-apa lah, berharap saja umurnya panjang, gitu ya. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kajian di Islamic Center ini anti mainstream, tidak umumnya itu, Pak Haji. Kenapa tidak umumnya? Karena 2 jam. Di mana-mana itu ya 1 jam, 1 jam setengah. Di sini 2 jam. Boleh gak wong top ya gak teko ini. Wegah. Ya. Iya. Kayak kalau khutbah Id itu di daerah utara, daerah Lamongan, Tuban itu tidak sama dengan sini. Sini setengah jam sudah banyak yang bubar. Sana ketika saya khutbah, saya tanya berapa lama, itu dia bilang tampirnya 1 jam setengah, Ustaz. Masya Allah. Khutbah Id 1 jam setengah. Itu kalau di Nganjuk alamat itu tinggal khotibnya saja. Iya kan? Oh iya, wong Nganjukan itu jadi gak pakai kerasa. Sama kalau Pak Haji Biantoro kok iso wani ngono lho, 2 jam lho piye ceritane. Bapak Ibu, sedikit ta'aruf. Barangkali yang belum kenal saya, mungkin logatnya nanti agak berbeda dengan sebagian besar yang pernah diundang di sini. Saya asli orang Pasuruan, berbau Jawa Madura, jadi atas ini Madura, bawah Jawa. Jadi ya, nah itu. Kemudian kalau profesi saya ngajar di pondok pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono. Jadi dalam asuhan Kiai Haji Ali Mansur. Jadi sudah banyak ustadz yang diundang di sini, katanya Ustadz Biantoro. Juga saya adalah pegawai Kementerian Agama. Saya ini penyuluh. Jadi saya ini dai resminya Kementerian Agama. Jadi kalau undang saya tidak usah khawatir. Kenapa tidak usah khawatir? Ya kalau nggak genah nggak mungkin jadi dai negoro. Garis lurus. Nah, insya Allah begitu ya. Bapak Ibu, itu sekedar saja ta'aruf. Saya dikasih tema membentuk keluarga atau rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, disingkat samara. Kalau saya sebenarnya ditambahi, bukan samara tapi samawati. Nah, sakinah, mawaddah, warahmah sampai mati. Baik. Saya akan mengawali tentang informasi dulu. Informasi tentang di Kabupaten Nganjuk dan di seluruh Indonesia, perceraian itu luar biasa banyaknya.
Ibu-ibu, bapak sudah tahu tidak? Di Nganjuk saja, per hari itu ada janda dan rondo. Oh, janda dan dudo. Mulai dari yang teles sampai yang garing itu per hari berapa, tahu nggak? 15. Jadi Bapak Ibu, kalau berdasarkan apa yang diupload oleh Pengadilan Agama tahun 2021, itu adalah 2.350 satu tahun. Jadi banyak kan? Banyak. Jangan dianggap nggak banyak. Per hari saya hitung antara 6 sampai 7 janda, duda, teles sampai garing. Kenapa saya bilang teles sampai garing? Karena karena juga kalau tugas saya sehari-harinya di KUA, itu ada yang umurnya menikah cuma 3 bulan sudah cerai, ada juga yang usianya sudah 70 tahun juga cerai. Tidak pernah bayangkan ya, dengan ada orang usia 70 tahun bercerai. Itu efek doa pembawa acara yang salah. Percaya nggak? Karena jenengan tanpa sadar itu mengaminkan. Ayo coba dengan perhatikan kalau acara manten ini, makanya saya kalau misi mau ido manten selalu saya koreksi. Karena kalau di manten itu biasanya pembawa acaranya begini, mudah-mudahan pernikahan ini sampai kakek-kakek, nenek-nenek, amin, gitu ya? Betul ya? Oke. Diawali dengan sakinah mawaddah warahmah sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi sakinahnya, mawaddah warahmahnya itu batasnya sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Begitu sudah jadi kakek, jadi nenek, bercerai. Loh, ini ketoknya guyon tapi serius. Orang bayangkan kalau mengaminkan, amin itu serius keluar dari hati, mustajabah, resikonya tinggi. Apalagi jenengan-jenengan yang hadir ini kan dungone koyoke jarang ditolak. Koyoke tapi lho. Soal asline mbo. Jadi itu. Nah, kemudian penyebab utama dari itu semua, ya, dari perceraian yang banyak sekali per hari, 6 sampai bahkan puncak 5 tahun terakhir itu di tahun 2019 itu paling tinggi, ya, paling tinggi 2.700 sekian. Itu per hari 8 sampai 9 itu rondo-rondo teles. Makanya dengan yang duduk setiap hari nongkrong saja di WA. Oh iya, saya pernah masuk ke sana itu, masya Allah, karena ada kakak kelas saya alumni YTP yang pernah menjadi wakil ketua PA Nganjuk, cuman 3 atau 4 bulan dipindah sekarang jadi ketua PA Ponorogo. Ustadz Ali Hamdi namanya, sama dengan almarhum Kiai Ali Hamdi Kertosono. Ya, ternyata penyebabnya itu adalah satu, yang paling banyak itu ketidakserasian. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Ketidakserasian. Yang kedua adalah urusan ekonomi. Yang ketiga adalah KDRT. Yang keempat adalah urusan selingkuh. Sawangan isin bareng ngomong gaya. Urusan itu. Ya, saya pernah ikut bimbingan Dirjen Bimas Islam Pusat. Juga sama, hampirlah muter-muternya. Kalau di kabupaten lain mungkin ya sekitarnya itu ada yang ekonomi dulu, ada yang urusan perselingkuhan, tapi muternya di situ. Ya, berarti kesimpulannya banyak orang menikah tapi banyak juga perceraian. Kalau begitu, kalau banyak perceraian berarti indikasi dari ketidaksakinaan, ketidakberkahan dari sebuah pernikahan itu. Oleh karenanya kemudian ada poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang pilar perkawinan yang menyebabkan perkawinan itu menjadi kokoh harus dipahami. Satu, pernikahan itu kalau dalam konsep Al-Quran disebut apa? Mitsaqon ghalidhon.
perjanjian yang kokoh. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi akdun nikah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan akdun nikah, ya, seorang suami mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka saat itu sebenarnya perempuan sedang mengambil perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para istri perempuan itu mengambil dari kalian para suami perjanjian yang kokoh. Makanya di agama lain ada, begitu menikah tidak boleh cerai. Kalau di agama kita tidak dilarang bercerai. Tetapi soal hadisnya ini disebut oleh sebagian ahli hadis itu dhaif, karena dianggap ta'arud itu bertentangan. Barang halal yang dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Nah, jadi halal tapi dibenci. Maka ulama usul fikih berbeda. Oh, inilah menunjukkan hukum perceraian itu bukan haram tapi makruh. Jadi melihat hadis itu tergantung ahlinya, Pak. Kalau dia itu ahli usul fikih, ya memahaminya berbeda. Kalau itu misalkan ahli hadis, ya memahaminya berbeda. Nah, ini makanya kemudian kadang ada perbedaan. Itu. Di agama kita itu ibu-ibu perhatikan ya. Urusan misakon ghalidha, karena jenengan sudah mengambil perjanjian yang kokoh yang kuat, maka jangan dirusak pernikahan itu dengan perkara-perkara kecil yang tidak prinsip, bahkan tidak ada alasan syar'i untuk bercerai. Contoh, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seseorang tentang suaminya yang tidak bisa at-tahiyat. Paham tak ini? Oh, kalau sing guyu kalau sing mesem berarti gak paham. Oh, paham ya? Biasa Pak Bini isin ya, kayak wong wedok ibu isin. Nggak bisa tahiyat. Wis to ganteng kok kaya Janoko kayak soal tahiyat ya diplekno. Iya kan? Ini perempuan tanya, wahai Rasulullah, suami saya itu nggak bisa at-tahiyat. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, ikhtiar, cari obat, tunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh pula, secara syar'i Anda diizinkan untuk menggugat cerai. Khulu namanya. Jadi lek sak wulan sabar ae, Bu. 2 wulan sabar. 3 wulan yo sabar. 4 wulan untuk ngenes. Ngenteni setahun kan. Nah, lo itu kenapa? Ini mohon maaf para ibu. Kata Rasulullah, kalau ada perempuan minta cerai, khulu namanya, gugat cerai, sementara tidak ada alasan syar'i yang membolehkan itu, maka tidak akan mencium bau surga. Rungokno. Wes melu ngaji jekedek urusan cilik ae. Urip kok koyo ngene gitu kan. Tidak sesuai dengan harapan. Dulu kok aku anggap engkau adalah segala-galanya, ternyata sekarang tidak ada apa-apanya. Kadang kan begitu, iya kan? Nah, oleh karenanya kemudian, karena ini misakon ghalidha, maka dipertahankan sampai urusan sangat penting itu loh, suruh nunggu 1 tahun. Loh, itu penting Pak, bos penting, paling penting. Iya kan? Makanya perhatikan, dalam konteks ini banyak laki-laki dan perempuan yang menikah tidak paham tentang hukum pernikahan. Jadi fikih nikah itu banyak yang tidak ngerti. Soal apa terutama? Saya ini sering mendapat kalau bahasanya Mama Dede itu curhat gitu.
Tapi kalau bahasa di kantor namanya konsultasi. Ya, karena konsultasi itu bagian dari tugas saya. Apa itu? Ternyata banyak laki-laki dan perempuan yang nggak paham. Suami istri nggak paham. Apa misalkan soal talak? Ayo. Dalam usul fikih, ya dalam usul fikih itu, namanya talak itu bisa jelas, sorry, ketok ya bunyinya talak atau cerai, atau sigot talak. Sigot talak itu lafaz yang semakna dengan kata talak. Satu ya. Jadi kalau begini, kalau suami itu guyon atau tidak guyon, karena kata Nabi itu ada 3 hal yang guyon dan seriusnya itu sah: nikah, talak, memerdekakan budak. Ada lagi hadis nikah, talak, rujuk. Begitu. Itu guyon seriusnya sah. Makanya kalau bapak-bapak misalkan pernah mengatakan, "Ais, gak seneng aku mbak sampean pisah." Ini jelas enggak kata talaknya? Tidak. Tapi ini sigot talak. Jadi sigot yang semakna dengan talak. Tapi kalau tidak jelas, istri harus mempertanyakan. Contoh, wes timbang urip ngene sampean mulai ae nyang omahe sampean. Itu jatuh talak enggak? Jatuh talak enggak? Jatuh. Kalau maksudnya itu menceraikan, karena dalam kaidah usul itu maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Maksud lafaz tergantung niat orang yang melafazkan. Kalau suami mulya itu bisa saja cerai. Tanyakan, "Mas, sampai ngongkon aku mulai itu maksudnya aku dicerai tak?" Kata suami, "Nek paham ya wis tepaan. Nek gak paham ya kenemenen." Loh, itu berarti jatuh talak. Jadi ini banyak loh, kasusnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan talak, banyak yang tidak paham tentang jika sudah jatuh talak 3 kali maka haram hukumnya untuk rujuk. Kalau rujuk berarti dia kumpul suami istri zina selama-lamanya. Ngeri nopo mboten Pak Bin, mboten iki asline. Terus rek zina, mosok kok sakinah mawaddah warahmah. Mosok kok barokah? Kan enggak mungkin sih. Misalkan begini, ada seorang suami, ya, seorang suami mengatakan kata talak atau sejenisnya yang saya sebutkan tadi itu sudah diucapkan 3 kali, entah kapanpun itu. Tahu kapanpun? 10 tahun yang lalu pernah misalkan. Damai saja, ternyata tahun 2020 mengucapkan kata yang sama. Berarti sudah berapa? 2 kali. Awal tahun 2022 mengatakan kata lagi. Boleh nggak kumpul itu? Nggak boleh. Harus cerai, kemudian dinikahi oleh orang lain. Nah, tunggu jandanya. Nah, setelah dicerai oleh suami kedua, kok masih ada cinta, boleh balik. Loh, ini banyak kasusnya yang nggak paham begini. Alah Pak. Nah, ini yang saya omongkan, mohon maaf, ada 2 tinjauan. Satu yang saya sampaikan ini tinjauan secara syariat. Jangan salah paham ya. Tahu maksudnya? Secara syariat. Tahu secara syariat? Tapi kalau secara administrasi undang-undang perkawinan itu benten. Selama jenengan durung mendapatkan surat talak, surat cerai, yo dianggap si al bojone. Bojone dhewe si an. Walaupun dalam dalam ikatan perkawinan secara administrasi, tapi kan sebenarnya secara syar'i sudah. Nah, itu loh Pak yang sering dan banyak tidak difahami oleh suami istri. Ada orang datang ke rumah, kemudian dia bercerita, "Ustaz, berdasarkan WA yang dikirim oleh mantu saya, itu
Jadi mantu WA-an dengan mertua. Banyak Pak. Aku sampai blenger kok ngrungokno kok. Niki saya bacakan semua ya Ustaz, aku ngomong ojo kuwi yo tujuane konsultasi. Wis tak rungokno itu kok gak mari-mari mesti ngene terus. Ujung-ujungnya dari perkataan itu menurut Ustadz sebenarnya dia sudah menjatuhkan talak tidak? Saya bilang kalau lihat WA-nya, karena dia bercerita, Bu, saya juga bilang ke anak sampean begini. Oh itu ada yang jelas katanya kata-kata talak, tapi yang ketiga itu belum tentu. Makanya tanyakan kepada akhirnya anaknya diajak. Saya bilang panggil anaknya besok datang ke rumah. Akhirnya dipanggil. Begitu dipanggil ternyata dengan tahu kata sang anak, enggak kok Pak Ustadz, saya enggak pernah ditalak. Lebih ini kok. Kapan kok Bu ngono? Gak kroso. Gak kroso. Aku ngene wis ngene Mbak, wis gak usah ruwet-ruwet. Tukaran ning omahe Gus, anak dengan bantah-bantahnya bilang enggak usah rame di sini. Saya bilang sampean ke sini konsultasi. Pulang saja, tapi Mbak saya pesan kalau memang suami Anda pernah mengucapkan kata talak 3 kali atau yang semakna saya bilang, tapi Anda tidak mengakui karena alasan cinta kepada suami, maka saya kasih tahu hubungan suami istri Anda ya itu hakikatnya adalah bukan seperti ya memang berhubung zina. Pun terserah sampean, monggo wangsul mboten usah rame Bu nggih, saya bilang pulang saja. Lebih wong konsultasi ra nggowo apa-apa. Nggowo masalah toh. Mestine lek nang omah ya mbuh lah apa ngono ki. Assalamualaikum, lungguh nggowo masalah mulai. Ini guyon Bu engko jenengan gak konsultasi gara-gara gak nggowo apa-apa. Datang saja ke rumah saya, ya. Enggak apa-apa atau di kantor, saya di KUA Baron, ya. Kalau ada apa-apa atau kalau enggak bisa lewat telepon. Kalau tidak punya bisa tanya ke Mbak Haji Biantoro atau sebagian yang sudah ada kenal saya. Itu ya. Nah ini penting. Kenapa penting? Karena membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu kalau dalam konsep Islam itu kan kudu ngerti itu. Kudu ngerti. Karena ternyata banyak perempuan-perempuan itu ya rumongsong ndak ditalak, padahal sebenarnya ditalak, atau suami yang sebenarnya sudah mentalak bukan hanya 3 kali bahkan berkali-kali masih itu ngeri kan itu sebenarnya ngeri kan? Nah oleh karenanya para bapak hati-hati. Ibu juga hati-hati, jangan persoalan sedikit-sedikit minta cerai, pulangkan saja. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Walaupun dalam hukum itu tergantung suami kan, nah itu Pak. Kecuali diajukan ke pengadilan loh ya. Kalau menggugat itu tergantung pada pengajuan putusan pengadilan maksud saya. Tapi kalau jenengan ini secara syar'inya kok sedino wiridan wis aku ceren pokoknya aku mau sampean gak seneng gak cocok pokoknya aku mau. Tapi suami pangga gak ngomong iya, kata-kata iya tuh wis aku ceren Mas, iya berarti jatuh talak. Tapi kalau misalkan wiridan ngono iku mau tapi ternyata suami pangga menenges gak direken ya krungu gaya-gaya budek ngono ae meneng, apa yang terjadi? Tidak jatuh talak. Jadi begitu Pak, kalau jenengan sik seneng bojone ngomong aja menengo. Lek jarene Ustaz Dasat Latif ya lek perlu ngombe pil bodrek telu ngono. Campur sprit ngono. Jadi begitu. Makanya disebut apa? Harus dipahami ini tentang pilar perkawinan supaya apa? Supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke. Yang kedua, pilar yang kedua itu jawaz. Jawaz itu apa? Pasangan, Pak. Pasangan. Namanya pasangan itu sama atau beda? Halo. Jenengan menikah itu karena lebih banyak samanya atau karena perbedaannya? Ya karena berbeda. Lanang karo betul.
sifatnya pun itu kan karena gaduh sebagian-sebagian saja, Pak. Ayo gini mboten? Pulau ini cocok kali ini, iya karena pas seneng itu masih gak seneng kan dicocok-cocok no. Uang itu kan konsepnya gitu. Kalau suka, walaupun gak cocok dicocok. Tapi kalau sudah benci walaupun cocok, itu Jawa. Coba Bapak Ibu, sandal itu jadi disebut pasang sepasang itu kan karena beda kiri kanan. Gitu. Ibarat burung itu kalau sayapnya cuma satu bisa terbang nggak? Jadi membawa sebuah rumah tangga keluarga itu harus dari suami juga harus dari istri. Suami jangan menganggap lebih hebat dari istri, istri juga begitu. Karena kalau itu yang terjadi maka akan selegenje. Ngerti selegenje ya? Iya. Tidak selalu bersama. Kenapa? Ini bukan teori. Bukan teori. Kenapa? Karena banyak suami yang memperlakukan istri itu seperti pembantu. Sing kroso ngomong-ngomong. Lu iya, tahu maksudnya seperti pembantu ya? Wis pokoknya wong lanang itu tugasnya mau golek duit, sungguharan nyapu, umba-umba, masak, anak sembarang urusannya wong wedok. Coba jenengan, anake BAB ning ngarepe sing cilik ngono. Wis ning ngarepe lho. Sing diceluk sapa? Ibu. Oh, ngono to. Anake jare ibuke lho rumangsane anakku tok ngono. Enggak gara-gara sampean apa iso brodol ngene iki. Kan loh, mohon maaf, makanya saya masih ingat. Saya jujur coba cari hadisnya, tapi begini. Tentang seperti umba-umba masak itu kalau almarhum Kiai Hamdi itu pernah sampaikan ke saya secara pribadi karena saya sering ke rumah beliau. Sin, jane masak, umba-umba, nyapu itu tugasnya wong lanang. Makan orang tua ini yang ngomong yuk biasa sih umba-umba. Saya makanya kadang-kadang tahu beliau pas cuci-cuci. Saya bilang, Pak Ali kok jenengan umba-umba ki amba. Loh, lek roti samsing bener ngene iki. Aku kan santri nih. Nah, sekarang bisa tanya istri, kalau saya barangkali dianggapnya bohong, bisa tanya istri saya. Saya itu setiap pagi itu ya cuci-cuci. Tak umba dewe, tak peme dewe. Nah, lek sing ngentas kadang anak, kadang bojo, kadang saya. Kenapa? Ya minimal kalau tidak bisa melakukan semuanya, ya untuk meringankan yang lain lah. Saya nyapu ngepel itu biasa. Bukan saya kok sok tawaduk, sok nganunda. Ya karena kata saya makanya tapi coba cari hadisnya saya kok tidak nemu gitu ya. Kalau dengan ada yang tahu nanti disampaikan ke saya supaya semakin mantap kan. Tapi saya dengarkan beberapa penceramah itu begitu. Memang tugasnya cuma lek wong wedok menghandle kuwi saking hebat-hebatnya wong wedok. Tahu betul. Bonusnya apa dadane betul. Aku sekadung dukung ngene kok. Jarang to ono ustaz belani ngene kan jarang. Belani. Loh tapi bener Pak, bener. Kalau itu seiring enak. Makanya nun sewu saya bukan pamer. Saya itu kalau misalkan mau buat teh, mau buat kopi, mau apa, kalau istri tidur saya tidak bangunkan Pak, buat sendiri sih. Angel tau boleh wong lanang kaya aku. Mangga sing ngerebut ya rada akeh. Yo angel tenanan. Ini serius loh ya. Serius. Makanya mohon maaf Ustaz Sobri dengan istrinya pernah ke rumah pagi-pagi saya buat. Loh. Pasin wong lanang tenanan iki ngono. Bojo tenanan lho, piye maksudnya ngono? Lah gelem mbah-mbah, lho kasep aku aku wis tahunan mbah-mbah ngono. Iya, serius. Kenapa? Ya karena jawab pasangan kan. Karena pasangan berarti tidak semuanya dibebankan kepada istri, tidak semuanya juga dibebankan kepada suami. Ya gantian. Makanya kalau ada anak misalkan terpaksa bojone repot, kok pipis, kok buang hajat anaknya, yuk ditangani. Tapi ojo sampai kemudian wong lanang kan dan jijian, Pak.
Lek wong wedok niku kan mohon maaf ya. Lek nyari anak itu kan wis gawe tangane sing kiwa to. Lek wong lanang gak. Ayo, sapa sing tahu? Bapak-bapak lho mang itu. Loh mungkin jenengan begini, Pak, saya ini orang hebat, saya ini orang kaya, saya ini oke. Dalam konteks itu ya. Tetapi hubungan kita dengan Allah, penilaiannya bukan soal jenengan punya jabatan, jenengan kaya atau apa, tapi bagaimana kemudian rumah tangga itu bernilai ibadah ikut kepada konsep ketentuan agama. Rasulullah itu kurang mulia apa? Nabi Muhammad itu kurang hebat apa? Tapi masih melakukan hal-hal yang Abu Bakar itu kurang kaya apa? Utsman kurang kaya apa? Tapi masih melakukan tindakan-tindakan yang mungkin oleh sebagian orang Islam sekarang itu dianggap tidak umum. Ya sebab apa? Wong lanang kan begitu. Bapaknya sing gak melu ngaji, engko diomongi. Pak, aku mau krungu aku iki yo gak nganu mek nyampe noto. Sampeyan praktekno terserah. Gak yo innalillah. Kok kenemenan dadi wong lanang. Ini penting. Penting. Yang ketiga, pilarnya itu adalah muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri atau istri bersikap kepada suami bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu lebih kepada kalau di tafsir Ibnu Katsir itu adalah lebih mengarah kepada cara bergaul dari ucapan, sikap dan tindakan kepada pasangan. Makanya kalau Rasulullah itu pakai manggil Aisyah apa? Itu bukan kan loh, memang Aisyah itu digambarkan itu memang pipinya agak merah-merahan itu. Bukan karena pakai tapi bojone ireng yo ojo ya Kumairo. Dianggap ngenyek. Ya yang lain lah kalau orang sekarang manggilnya Beb, ngono kan? Manggilnya Mimi, panggilnya sayang, manggil apa itu ada. Tapi saya ini mohon maaf kalau dalam konteks itu saya kok kurang. Karena ini bukan laki-laki romantis. Tanya istri saya, bojo kuwi lek gudo-gudo aku ngono iku aku yo rada piye ngono. Padahal kalau Rasulullah itu Masya Allah dengan Khadijah kalau digambarkan, Khadijah itu dengan Rasulullah, Khadijah dengan Aisyah yang banyak dikisahkan ya, dua istrinya itu, ya, dua istri beliau itu Masya Allah. Bayangkan, pulang dari kerja kalau istilah orang sekarang, pulang dari berdakwah, Khadijah dalam keadaan menyusui putrinya Fatimah. Rasulullah ngono iku lho, Pak. Apa leye-leye kalau orang sini. Gletakno sirah itu, kepala itu ke pangkuan istrinya. Rebahan di pangkuan itu. Coba kalau nun sewu umpama bapak-bapak ngalem ngono mari kerja tuh payah terus jenengan lapo ngono terus rebahan ning ngene jenengan kira-kira jenengan seneng apa jenengan kakek pola. Boleh, seneng ya alhamdulillah. Enggak barangkali ngono. Barangkali ya ini dalam keadaan coba dalam keadaan gendong anak, ya kan? Dan kalau digambarkan itu Khadijah itu, ini Bu, sedikit kenapa Khadijah itu disebut oleh Rasulullah salah satu penghulu wanita, penghulu surga wanita ya, yang memimpin masuk ke dalam surga itu salah satunya karena Khadijah. Jadi Khadijah itu Masya Allah luar biasa. Nanti saya jelaskan sebenarnya kaitannya dengan Qanaah itu luar biasa, ya. Terus kalau Aisyah itu coba, Rasulullah itu itikaf karena rumahnya ya kan dempetan be masjid. Itu Nabi itu semende ngene iki, lek ning kene kira-kira cendela ngono lah ya. Cendela masjid tek ngono disisir, Pak. Jenengan lek dolanan HP mbek disisir ngono bapak-bapak pas dolanan HP. Disisir ngono kira-kira piye? Nopo ya? Sangar kan? Loh,
muasyarah bil ma'ruf itu menjadi penting ya, karena ya mohon maaf kadang itu kita itu indah hanya di media sosial, tapi kalau fakta tidak. Tahu maksudnya? Lek WA mbek bojone ku yo mesra tapi ketemu gak tau ngomong. Dolanan HP terus. Iya, padha, wong loro padha. Wong loro karena wedoke padha. Lah bagaimana walanya anu ya hati-hati ya gini. Begitu kepethuk ya meneng wis. Wis gak takon mau piye dia wis pokoke meneng ya. Jeng-jenglep kayak patung padha. Ini penting karena muasyarah itu terkait dengan komunikasi di antaranya. Nomor 2 terkait dengan bahasa tubuh. Makanya oleh orang wong lanang ngalem, wong wedok ngalem jane api. Cuman saya ini karena bukan jenis laki-laki yang romantis, makanya saya tidak pernah kok tanya istri saya itu. Sampai detik ini Pak, saya belum pernah mengucapkan kata I love you. Oh ini tadi contoh yang bagus. Enggak, kenapa? Karena begini, saya itu mengikut madhab yang tindakan lebih penting dari ucapan. Itu madhab saya Pak. Iya, wes tidak usah. Wah, tidak ada wanita di dunia ini, aku tidak bisa hidup gak. Seneng tak lamar, tanya sedikit. Seneng tak lamar, terus gak kayak pola mas, sama di Joko toh. Iya. Dijaga. Pasti. Oh, ikut madhab saya saja. Nggak usah kakek, wow, merayu perempuan koyo-koyo, begitu jadi bojone gak tau dirayu. Nah, jadi ini penting. Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Dan ini sudah mulai hilang karena dipengaruhi oleh media sosial yang kita lebih asik, lebih enjoy dan lebih pamer kemesraan itu lewat media sosial. Koyo coba lek ning wis koyo gaya rada artis dedek lah nih. Tahu artis saya? Artis itu kalau di TV dulu kan waktu film diton di syuting ono wartawan KB itu kan ndak ada, Pak. Walaupun atine piye tek yo sik cekelan tangan, gandengan, wis nginang ngene lho ya. Ini jekete ya asline tak ngono. Iya kan? Banyak kan? Nah, kita ojo lah yo lek ning foto ngono, faktane yo ngono. Nah, jenengan itu makanya ibu-ibu mohon maaf, ini termasuk muasyarah bil ma'ruf. Kalau jenengan ini lihat suami kok rada wis ngene-ngene, ku ojo meneng, ojo digidek kae. Ngerti digidek ya? Meneng apa? Yo mbok dicekel tak sikile kemeng kabeh to ya. Ngono. Loh, ini penting. Lah, lalen nuti padha keseli ora ning mari kuwi. Angel kandangane. Angel. Yo suami juga begitu, lihat kalau istri itu sudah kelihatan begitu, mbok yo pundaknya dicekel. Bu, anu ta, kemeng kabeh ta, Bu. Kemeng biasa apa perlu tuku obat yo ngono. Kalau ya karena kita itu begini, biasa ini kalau cuma mijut dikit-dikit bisa lah. Ya. Makanya kadang-kadang perlu, Pak. Kayak begitu ibu perlu. Cuman kadang-kadang wong lanang ku yo emoh di lek mek butuh tok ngono ae. Lek gak butuh dicedeki, dipepeti ngono yo emoh. Kadang-kadang terus ngono ya lapo to. Ngono. Sing wedok yo ngono gregetno. Karena anaknya banyak gak sempat gitu. Oke. Tapi begini, Rasulullah itu kurang sibuk apa? Coba saya tanya, Rasulullah itu kurang sibuk apa? Rasulullah tidak pernah nganggur. Rasulullah itu istrinya 9. Dakwahnya itu terus, tidak ada. Ya kayak kita itu masih ada. Masih banyak senggangnya ya. Saya itu alhamdulillah anak saya 4 loh, Pak. Tadi saya bilang Pak Bin, memang ketika anak masih kecil itu yo kayak sorotok piye. Lewat maksud saya ya disesuaikan dengan keadaan. Saiki anak saya sudah mulai gede-gede. Yang paling kecil itu kelas 5 MI, yang satu kuliah, yang 2 di pondok, yang satu masih di rumah. Ya wis lah rodok genah. Rodok kayak mantenanya kan Mas.
Makanya melu wae. Gak oleh tapi dhewean ora oleh. Melu wae, sebab medeni. Lek dhewean iku medeni. Kan ngono. Jadi melu jadi. Tapi itu enggak disesuaikan saja lah. Disesuaikan saja. Disesuaikan ya, yang tidak harus memaksakan diri. Tapi loh kenapa begitu? Saya lihat kalau orang sepuh seusia 70 itu sik mlaku gandengan ngono Mas. Istri saya begini, Bang, ben dewek tuwek koyo ngene iki, Bayo. Aku walaupun gak ngomong iya tapi jero aku amin ngono lah. Aku iki kok ngrotek sini-sinan. Ayo sapa sing gak seneng ibu sing nom-nom itu lihat orang yang sudah sepuh-sepuh kadang nggih. Mesra gandengan ngono, Masya Allah. Teman saya di kantor banyak begini kalau ada lewat di apa namanya? Di KUA itu kadang-kadang begini, Masin. Dengan Masin. Bib, dhewe besok iso ngene apa gak? Ngono kancaku. Yo diusahno iso. Cuman sing dadi masalah umure nyampe sakmono apa gak? Kan yo to Pak gak ro to. Pun muasyarah bil ma'ruf. Yang keempat itu adalah soal musyawarah. Dalam rumah tangga itu penting. Karena ada laki-laki itu yang suka menghandle sendiri, perempuan suka menghandle sendiri. Wong lanang gak ro apa-apa, bayaran tompo kabeh, sing meminit kabeh wong wedok, wong lanang bensin dijatah. Karena laki-laki belajar. Nah, ini mungkin memang ono, betul lek ngono ya bener dimene, ya. Tapi lek wong lanange kaya aku mosok kaya mentolo bensin dibeki tujuan Kertosono Nganjuk pulang pergi sak liter ya iki to. Ben ora nuyur kan ndi. Sangu dipasto apa? Beke ono bane bocor. Ban bocor kuwi 10.000 atau 15.000. Wis kuwi. Arep nyang warung yo ora iso. Arep ngluyur wedi entek bensene. Yo wis. Dadi wong lanang kudu mangkano suwe-suwe ngenes. Cilik. Makanya ibu-ibu nun sewu supaya suaminya itu tidak cepat mati, ya. Itu ojo nemen-nemen, ya. Ojo nemen-nemen, ya. Tapi juga sama perempuan, laki-laki juga ojo nemen-nemen yang wong lanang. Karena orang wong lanang itu kalau bahasa Pasuruan itu apa itu? Cupar. Betul ya? Cupar itu bukan kalau cupar itu urusan pokoknya nih, hitungan itu nemen. Jadi misalkan, iki paling yo sedina iki wis pokoknya beras, opo tek, yo 50 yo kuwi. Ora lebih. Ya saya karena pernah dicurhati orang begitu, makanya saya bilang ada. Ternyata bukan hanya di Pasuruan tok tempat lahir saya, datang Nganjuk yo potongannya enak ternyata. Ya saya ini berdasarkan fakta. Cuman saya kasih tahu ibu-ibu, ya, ada orang mengadu ke Nabi, suaminya itu pelit cupang, belanja itu ngepres, dikadek kurang, terus tanya, Bi, boleh tidak saya mengambil uang tanpa sepengetahuan suami saya? Kata Rasulullah, boleh, sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh lebih. Bukan keinginan loh ya. Yang penting bukan keinginan loh, kebutuhan. Misalkan gini, hari ini beras sudah ada, lauk pauk sudah ada, jeketek, lomboknya itu kurang. Duit wis entek pada rego lombok 1.000. Iya toh? Sing lanang senengane medhos kudu tuku sakon. Mahire njopo. Lek 200.000 ki masalah. Iya, enggak usah izin, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Makanya apa? Perlu untuk musyawarah. Dalam banyak sampai mohon maaf. Saya punya teman itu mau buat rumah itu ya Pak. Gak gawe perkara apa. Suami dengan istri itu konsep rumahnya berbeda. Sing lanang ku karepe wis biasa ngene. Sing wedok enggak. Wong wedok memang kan lebih rada ruwet timbang wong lanang toh. Ya secara umum
Wes lek dengar bincang pengajian wong lanang tek mari atus sret wis mari. Lek wong wedok. Wah, arepe nyang manten arepe nopas aja kan begitu ya kan? Nah, oleh karenanya kemudian wes akhirnya ono sing ngalah. Nah ini. Ngalah itu ya penting ternyata. Kata temen itu, mohon maaf ya kalau panggil saya Gus, wis terserah tak mbano tapi aku yang ngene wis sembuh, urus-urus ono sampean wis. Aku gak melu-melu tapi sing blonjo ya sampean, aku wis pegah, sampean kan duwe karep ngono. Lek aku ngene, lek aku sing duwe karep, ya aku sing ngurusi berhubung sampean karepe ngene. Iku enak apa mboten ngono? Jane ya kurang enak, Pak nggih, kurang enak. Urusan chat omah lho Pak, ya iso cerai wong lho. Nggih Pak Bing. Lho nah jenengan mungkin iki guyon ya. Enggak. Ada orang urusan chat itu bisa jadi masalah kok. Chat rumah. Sing wedok jaluke kuning, sing lanang jaluke abang. Misalkan begitu. Itu saja bisa jadi tukaran. Apa? Begitu wis dadi sing wedok panggah wiridan ya ndelok wong ket kok abang kaya apa ae medeni. Ngono to? Ngomong ae saben dina. Kira-kira sing lanang jengkel apa gak? Jengkel. Wae apa? Ya wis golekno pilong tuh ya terserah. Wes tukaran. Nah ini penyebab yang pertama tadi kata Dirjen Bimas Islam itu ketidakserasian itu diantaranya karena musyawarahnya kurang. Tapi lek ono sing ngalah sing apik sih. Sing repot wis koyo iku mau contone. Hanya urusan chat bisa jadi termasuk urusan anak. Kalau mau memuliakan, kalau mau memondokkan, kalau mau menyekolahkan, itu ada yang opo jare. Ngerti opo jare? Lek wis opo jare tapi nompo legowo ndak akan masalah. Karena ada yang begini, yang satu butuh mondok, yang satu sekolah umum. Wah iki wangel iki. Angel. Kenapa angel? Ya karena wis timbang ngono rame-rame rasa sekolah misalnya ngono. Ya repot. Tapi kalau saya begini, anak saya memang ketika lulus SD yang nomor pertama ya, saya bilang begini, saya bilang ke ibunya, pokoknya butuh mondok. Lek bocah gak kelem mondok, yo wis. Kalau saya sekolah gak apa-apa, yo ngono. Tapi lek pondok di mana saja terserah. Anak saya yang pertama saya bilang, ben atur mbek Abah sampean mondok ning Gontor ae. Gak gelem, Pak, kadon. Yo wis tak pondokno ning pondok dhewe. Cedek toh. Tapi sing penting begitu loh. Istri saya juga setuju. Tapi kalau enggak ya itu tadi, itu cuma maksudnya ben anak itu umpama jadi umpama gak gelem mondok ya pangkat di sekolah no apa mentolo terus anak digletakno ya enggak mungkin kan. Tapi itu dengan istri sudah diomongkan dulu supaya gak jadi masalah. Begitu loh, termasuk mohon maaf kalau nanti soal perjodohan, jodoh anak itu begini, mohon maaf ya. Kan menikah itu kan kadang-kadang banyak yang bukan banyak ya, ada yang tidak sekufu dalam konteks-konteks tertentu. Misalkan begini, pengetahuannya tidak sekufu. Sing lanang alumni pesantren, sing wedok gak. Utawa podo-podo pesantren ini tapi rada beda mandhape. Iya kan? Beda madhab itu yo masalah loh. Oh iya. Saya sudah pernah dicurhati. Saya bilang kali sinten Pak Kiambakan. Kakak mboten nate kali ibuke. Lho, niku lek kula jak ngaji niku pidato riyen Pak sih. Lah maksude, lho sampean tak jangan pengajian kowe gak gelem kok. Gak usah tak sebutno organisasine ya. Nah, sampean tak jak pengajianku gak gelem aku yo mau. Saya bilang Pak, jenengan derek mawon lek dijak ibuke. Tapi kula mboten cocok Pak Sin. Sing gak cocok ora usah digawe, sing cocok digawe. Lah bedakno sing cocok kali mboten niku lho sing masalah. Karena ndak punya dasaran ilmu kan repot to, Pak. Saya bilang ya wis nggae kesepakatan ngene, wis ora usah ngejak ya. Saya bilang ndak usah ngejak, wis lek ngaji wis budal sendiri-sendiri. Saya bilang begitu. Nggih, bisa iki ngoten iki. Nah, ternyata itu juga perlu musyawarah. Saya ini kalau dari latar belakang pondok pesantren dengan istri saya itu berbeda. Ya, mungkin sudah paham maksudnya kalau Pak Bin paham. Jadi saya ini sudah berbeda. Kalau istri saya itu dari pondok Rodotul Ulum Sidoarjo, kalau saya dari Rodotul Ilmiah. Kalau maknanya sebenarnya hampir sama.
Ya, kalau maknanya taman ilmu, taman pengetahuan sama. Nah itu iya, tapi ya karena ada komunikasi tadi itu dimusyawarahkan lek ngene. Yuk ternyata yo jalan-jalan saja, no problem, enggak ada masalah. Itu kadang-kadang bisa jadi masalah loh. Kalau beda iya, enggak sekufu itu begini soal mantu misalkan. Bahkan bukan soal mantu. Saya ini pernah diundang orang hanya untuk menasihati istrinya. Arepe hitan, sing bojo sing wedok iku njaluk kudu jam 09.00, dinone kudu dino iki, gitu kan? Saya lupa harinya waktu itu Ahad atau Sabtu ya, saya lupa. Tapi jamnya harus jam 9. Lek gak jam 9 ndak boleh. Sing lanang bebas-bebas saja. Wong dokter wis siap jam itu karep-karep digo jam itu. Bos sing wedok mencak-mencak. Saya ditelepon. Assalamualaikum. Sin, ganggonku karena dia lebih sepuh. Nah, beliau menganggap saya ini anak angkatnya itu. Mak, akhirnya saya datang. Ibu mau sok nyunat yang ganti jam 09.00. Saya beliau ngomong, "Ini angel lho, kampung Andane itu gak iso." Jadi bojone malah gak manut. Saya bilang, "Gaya ini nih, Bu. Napa jenenge ditanakan?" "Iya sih. Tapi yang kok jam 09.00. Alah ngoten lho, berangkate sakniki mangke teng kali dokter iki kon nggih disunati jam 09.00 aku yo. Apa ngono yo enake yo." Cek kan, "Nggih, aku yo ngono." "Pak, Ibu pun loro aku ngono." Pun, waktu itu jam 8 berangkat. Saya bilang ke bapak, "Mangke wangsule jam 09.00 langkung." Roto nyantai aku ngomong. "Lah kok ngomong? Lah aku wis ngomong ku disunati jam 09.00. Lah aku kan yo gak ero aku ngono." Kula mboten pirsa. Wae bener, Pak. Wis cocok. Teko Pak 9:30. Lah kok cepet gak antri. Apik, Pak. Loh, bohong demi kemaslahatan yang kaitannya dengan begitu itu kan enggak masalah. Enggak masalah untuk merekatkan hubungan itu kan asik kan? Asik. Enak kan? Rada cerdas sedek ngono. Jadi itu musyawarah. Baik. Poin pertama tadi soal informasi, yang kedua adalah apa? Pilar-pilar dalam perkawinan untuk memperkokoh perkawinan. Yang ketiga poinnya adalah begini, Bapak Ibu. Sebagian ulama mengatakan sakinah mawaddah warahmah itu tidak mungkin diperoleh kecuali pernikahan itu diberkahi oleh Allah. Karena barokah itu segala-galanya. Berkah itu segala-galanya. Barokah itu kata ulama ziyadatul khair atau tajdidul khair. Ada yang menggunakan definisi lain, tapi makna intinya adalah barokah itu bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah terhadap sesuatu itu. Jadi gini maksudnya, contohnya, untuk membedakan orang kaya itu berkah atau tidak terkait dengan hartanya. Semakin dia kaya, semakin banyak kebaikannya terkait dengan harta itu atau tidak. Kalau dia semakin pelit, berarti nggak berkah. Menurut teori ini ngono, Pak. Tapi kalau semakin loman, semakin api, semakin ini berarti berkah. Nah itu cirinya begitu. Bojo ayu berkah apa? Mafsadah, kerusakan. Kalau istri cantik itu ternyata menambah kebaikan sang suami, berarti wong wedok kuwi memberkahi. Tapi kok ternyata bermasalah gara-gara ayune, berarti gak barokah. Itu, Pak. Oke? Nah, sekarang karena barokah itu sirrullah, rahasia Allah, maka yang tahu tentang konsep barokah itu ya Allah dan Rasulnya. Maka dalam sebuah perkawinan, satu, supaya hidup rumah tangganya perkawinan itu mendapatkan berkah dari Allah, niat ketika nikah itu harus benar. Waktu biyen anu, Pak. Niat itu ya polahe kuno suci, Pak. Nah, saiki dirubah. Atau di tengah-tengah jalan dirubah. Wah, karena orang kata Nabi, orang menikahi perempuan itu kan karena 4.
Karena cantik atau ganteng, karena kaya, karena nasab atau karena agama. Ada orang wis pokoknya nasabe oke, gitu kan? Oh ini nasabe syekh sopo ngono kan? Ya. Walaupun syekh itu kalau dalam konteks tertentu, dalam lugat Arab itu syekh itu kan syekhun itu artinya kan sepuh ya Mas ya. Jadi jenengan yang sepuh-sepuh itu waktu terus syekh menurut meneng wae. Seru sapa gak sesean ngono. Iku padha mek waktu wis sepuh. Ojo ngomong sepuh lho. Apa wis rada tuwek ngono lho. Padha wae bahasa Arabe yang jenengan dituk syekh kuwi asline. Syekh ngono, oh berarti jenengan wis sepuh. Makanya anak muda kalau dipanggil syekh itu disepuhkan namanya. Tahu maksudnya? Dituakan walaupun muda. Gitu, dituakan. Makanya di Pondok Kertosono itu setelah almarhum Kiai Mustaqim Kastam itu wafat dipanggil oleh Allah, maka dari 3 kiai almarhum Kiai Ali Hamdi, Kiai Ali Mansur, kemudian Kiai Ja'far, itu kan yang dituakan dari 3 kiai itu Pak Kiai Ali Mansur. Jadi pernah ngomong ke saya, "Ya nggo sih mau aku sing paling ngomong kok dituekno itu dalam pengertian seperti itu tadi, ya. Makanya jenengan-jenengan kok dipanggil syekh karena wis umure swidak lebih atau 70 jenengan ojo yo berarti wong ki padha pengen. Kalau ada orang ngomong antum ngono misalkan ya. Antum dari mana? Yo jane gak apa-apa, syekh dari mana? Ngono misalkan. Hei wong tuwa tekon ndi? Lho asline kuwi. Asline. Iku lek dari lugot Pak ya, dari lugot bukan syekh dalam julukan-julukan tertentu. Ya, sama dengan ustadz, sama dengan jenengan ngomong ustadz kan Stephen. Kalau di Timur Tengah ustadz itu doktor ya, baru bergelar ustadz. Itu kalau tidak doktor tidak bergelar ustadz. Di Indonesia ini ustadz pokoknya tahu ngomong ning ngarep wis ustadz ngono ae. Pemane kiai ya pokok tahu ndonga. Ya wis. Nah, malah dari Kiai Haji Mustafa Bisri ono kiai apa? Kiai bayaran, ngerti kiai bayaran? Kayak duduk kiai ra iso maca apa-apa, tapi karena sugih kepengin dianggap gaya kiai, pas pengajian ngene nyewa truk, nyewa bis. Teko disian. Nah, dek lombo begitu wong teko kuwi, wong kan gak sing ngeru iku sapa wong tekone gak bareng. Lah kok wong sing sugih ku mau diambung tangane. Pak Bin bingung. Ngerti kiai ditekoni sing salaman kok sampeyan akeh. Iki lek gak wong ngene kan gak mungkin. Mulai yo wis gawe meneng ae wong iki kiai gak akeh omong. Padahal memang tutup kiai. Itu kata Kiai Mustafa Bisri ketika ngaji di Lirboyo ya. Nah, kalau saya ini nggak mendengarkan pengajian bebas, pengajiannya siapa saja saya dengarkan, Pak. Ya. Nah, baik. Apa tadi? Yang pertama, niatnya harus benar. Niatnya itu bagaimana? Perhatikan. Kata Rasulullah, "Man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyahudda basarahu aw yuhassina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi." Jadi pernikahan itu akan diberkahi salah satunya sebab pasangannya masing-masing. Siapa yang menikahi perempuan tidak punya niat kecuali untuk menjaga mata, menjaga farji, menyambung silaturahim, maka Allah akan kasih berkah kepada keduanya untuk masing-masing pasangan. Rata-rata niat untuk godul basor, untuk jaga farji itu wong nikah rata-rata itu enek apa ndak? Wong ana sing ngene, aduh wis umur 30 piye kudu nikah iki. Lek gak nemu sing ideal yo sak kepake. Loh, ada loh orang putus asa itu begitu. Apa maneh sing tahu gaya? Ngerti tahu gaya ya? Wong wedok rumangsa ayu, rumangsa apa bunga desa, wabe ditolak, tidak sesuai dengan idealismenya. Jeketek Pak sing bongkeng. Jenengan mungkin belum pernah tahu ya, kalau saya sudah tahu beberapa orang. Bunga desa nolak. Karena jari ini kurang dhuwur, kurang sugih, kurang apa. Jeketek, ngerti jeketek? Tepat jodoh sing mohon maaf, saya tidak ngenyek ciptaan Allah, tapi takdirnya itu yang secara fisik itu tidak sempurna. Terus fakir menisan.
sing gregetno ngaplokan. Saya ketemu terakhir itu pisah. Saya bilang, "Kang masih pundi, Bu?" "Pun pisah, Mas." "Lho, pisah pripun?" "Lah piye? Duit gak tahu ngekeki ngaplokan." Padahal dia dulu bunga desa. Bunga desa. Mau dengan ini nun sewu. Konsepnya gini ya, saya kasih tahu. Kata Rasulullah, ini yang punya anak perempuan, jika ada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka engkau tolak fantadiri saat, tunggu saat kehancurannya. Halo, sudah anak perawan. Misalkan gini contoh nih, ono sinasan, ini misalkan anggap aja aku sing Joko misalkan, sinasan, lah kok ono sing wong gak sholat tapi tumpakane Pajero, suwe-suwe meneng gowo Alfa, gowo Velfire, gowo masing-masing ngono-ngono kuwi. Kira-kira jenengan milih sing ndi? Aku wis gak percaya lek jenengan terus ngomong milih sinasan, gak mungkin. Jelas gak mungkin, wis tak percaya. Mungkin. Wis, iki kadang-kadang memang yo sing apik ya wis. Ala-ala wis lek kenek ngono kuwi wis peplek kabeh. Peplek kabeh. Peplek kabeh. Ya, karena begini, mohon maaf. Saya kenal seseorang, anaknya itu lulus sarjana. Kemudian yang menyukai itu banyak. Yang sudah ditunjukkan ke saya ada tentara, tapi yo salate oke, kan berarti bagus. Ada dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Timur ini, dosennya sebut, ya, dia sudah doktor, ya. Kemudian dia begini, kalau nanti jadi, insya Allah setelah nikah 1 minggu kita umroh bersama 2 keluarga. Berarti kan secara materi sugih ya. Yo dosen sebuah perguruan tinggi, agamanya bagus, tapi karena nun sewu selisih umurnya itu 10 tahun, anaknya mau yang aku mau ketuaan. Lah musuh dek sing anu itu 35, dosen iku mau. Sing anaknya itu umur selawe. Iku mau padahal iku yo wis very ideal. Nggih napa mboten? Nggih. Pikire sing perawan-perawan kok gak nari aku. Yo gak cocok kok potongane ngono kok piye. Ngono iku kan ini betul, Pak. Belum lagi ada sih bilang, "Pasin, anakku repot ngene-ngene." Saya bilang, "Eling, ingatkan anak sampean." Lu itu niati menikah itu jangan lele ideal-ideal karena wong. Suwe-suwe yo bongkeng iku mau dene. Nggih to? Heeh, karena Rasulullah mengatakan fantadiri saat. Wis jelas wonge apik genah. Apa maneh? Sugih, pinter. Coba tadi itu. Sugih, yo to? Buktine yo jarene arep umrohno 2 keluarga besar berarti lek gak duit-duit atusan juta ning tabungan kok belum iso. Pinter, doktor, yo to? Alumni pondok pesantren. Wis dosen kurang apa? Angel men kandaranmu, ha? Gregetan aku, iku wong tuane tak seneni, Pak. Wong tuwa kudu tegas aku ngono. Anakmu ora genah. Tapi kono yo omong tenanane, Pak. Yo wis aku ngono. Enteni ae aku ngono. Saiki anake umur 17. Sing wedok ya lho. Mbarno aku karek ngenteni lho. Loh, ngenteni itu begini maksud saya. Saya tunggu apa yang disabdakan Nabi itu seperti apa itu? Itu. Ya pasti bener, lewes terlalu begitu. Makanya niatnya itu apa? Ghadul basar. Nikah itu supaya mata ini kalau lihat lawan jenis itu tidak seperti ketika Joko atau perawan. Ya cukup sekedarnya saja lah. Maksud nyawang gak nyawang. Kayak saya lihat jenengan, ya wis biasa. Kepengen rabi meneh yo gak wani, ya toh? Masalah. Lah soal kepengin ana wong ngene, saya itu enggak kepengin sama sekali. Lah gedabrus lho teman. Kabeh wong lanang Pak umpama wani tur iso. Ya lho, wani tur iso. Iku lho jane kuwabe kepengin. Kuwabe kepengin asline ngono lho. Cuman yo siji mungkin karena lek sing wis sembarangan cukup, tapi yo gak wani yo enek. Ono sing semangate tok tinggi ngono, kemampuan ndak ada. Ya padha wae to. Ghadul basar. Nomor 2 adalah
untuk menjaga farji supaya tidak jatuh kepada zina. Itu. Makanya kata Nabi, siapapun itu, kalau Anda berjalan di luar sana melihat perempuan yang menarik hatimu, ya, menggoda perasaanmu, menaikkan gairah seksualmu, maka pulanglah. Yang di rumah itu sama dengan yang di jalan, cuman beda casing mungkin. Yang di jalan itu gedok lindri, yang di rumah itu telo bakar. Tapi hakikatnya podo teloe. Iya kan? Loh ini penting. Tertarik orang. Waduh, padahal bojoku. Jere Nabi lek sampai sahabatmu enggak mulya. Hakikate sing ning omah sing duwe dalan ki padha. Hakikate padha. Cuman ning kono kuwi gethuk indri, variasi abang kuning ijo ya to. Terus dibentuk ana klopone sing ning omah gak telok bakar. Mari dibakar dedakno. Hah? Gak jelas kabeh. Mandekku kalau rawatan yang dimuliakan. Loh tapi serius enggak? Ini ketoknya guyon. Apa sekarang aplikasinya? Aplikasinya Bapak Ibu, ini serius ini. Ibu-ibu itu boleh satu tapi harus bisa menjadikan dirinya rasa yang variasi. Variasi rasa, kadang-kadang lemon, kadang-kadang loh, iya tahu maksudnya. Neng omah kok jok tetep ae ngono lho. Walaupun di rumah itu harus ganti-ganti, ngono lho. Harus ganti-ganti. Lek wis gak duwe anak lanang, wis anak padha kerja, padha mondok, padha apa ngono. Coba banter-banter. Iki tenanan. Iki mangkak koyo wong anak iku lho. Ora iso. Wae ketok anak sak mene ya. Lo ning di rumah lho, wae ketak ngono iku yo. Lo kan kaduso. Lo dosa apa gak, Pak? Mboten enggak wong di dalam rumah kok. Di dalam rumah cuman misalkan wis sudah suami dengan istri tok. Lah di rumah nyantai. Lah jenengan itu bergaya rada ngono. Ngono lho. Terus lek mlaku iku tekan njaba, ning mburi iku yo ojo mlaku biasa yo. Loh, iki mungkin buah iki sinasan iki ngajari gak bener. Enggak, kan jenengan tertariknya di luar gara-gara orang jalannya mungkin rada digawe-gawe. Ning omah iku mlaku ning ngarepe bojo gak, terus sing gregetno apa sing wis ngarep apa liwat ngarepe suami ta ben ngentut diangkat. Bro, lebih tertarik. Hale modele koyo ngono casing ngono. Ya bener ae ndelok ning jaba, padahal kadang yang di luar itu kelihatan indah, kelihatan cantik, kelihatan ini kan karena bertopeng. Ngerti bertopeng? Wandul sembuaran. Jadi ning omah itu ya luwih asik. Makanya saya sampaikan wong lanang ojo nuntut wong wedok ayu lek gak iso bandani. Sampeyan gak koyo tanggoku, Dik. Ngono. Wong glenggrot kabeh awak koyo ngene. Mbok yo ngene-ngene yo dibandani, Bro. Lah lek jenengan nek ngomong tok kepengin ayu gak dibandani. Wedak 1003. Yo piye glowing. Dari mana coba? Kecuali kalau jenengan ndak nuntut sing macem-macem. Makanya istri saya ini begini, Bah, aku apa tuh budal ini gak apa-apa aku ngono. Tapi gak iso ngene-ngene halalah sing nyawang aku ae kok. Bapak aku sih gelem ya Mas. Loh, bener loh, Pak. Karena Masya Allah itu ada perempuan itu yang untuk hanya ngurusi raito, ya pajak. Itu loh 2 juta, 3 juta hanya untuk ngurusin itu. Loh itu serius itu. Wah, bojoku ngene, aku loh kayak ngono kuwi tapi tak tabung bae. Nyimut aku yo ngono. Ora iso. Lah ini penting kan? Penting. Mungkin ada orang, saya kalau di manten-manten itu sering saya sampaikan begitu. Kenapa? Ya karena kita itu asiknya itu cuma kalau keluar rumah. Kalau di dalam nggak pernah ngasikin, jengkelin. Lebih ya coba suami naik
non sewu Bu, jenengan wong delok ning jowo kadang kan olahraga, leggingan nyopet-nyopet. Jenengan ning omah ngomong. Loh, tapi di dalam rumah lo ya. Ini pesen sponsor, perhatikan jangan di depan rumah kono kamu. Assalamualaikum. Salah. Ya sih dong. Loh ini, iya kan? Ayo pernah mboten jenengan jajal ning omah ngono? Mlaku rada genit, terus pakaiane ning omah rada sing setete ngono, tau mboten? Nah, lek tau berarti wis praktek iki. Sing durung. Loh, karena non sewu, Pak, non sewu. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi itu supaya, mohon maaf, minimal soal syahwat gairah seksnya itu tidak muncul ketika melihat. Tapi kalau mata ndelok ayu itu tak pikir normal, Pak. Kabeh wong ngono. Aja kok sing umure nom sik kaya aku. Wis sing umur 70 lho, ora ngomong ayu bangga. Bangga. Lu anggap lek sepuh-sepuh wis karo wong ayu. Panggaro. Wong wis sepuh iku lek urusan loro iki pangga gak iso. Siji duit nomor loro, wong ayu. Pangga semangat. Ya. Apa maneh sing nom gitu loh. Coba bayangno, moto ini, meripat ini. Kalau di jalan itu coba bayangkan, kan variasi gitu. Variasi. Saya itu dengan istri pernah di Tanjung Kertosono. Ono wong jilbaban, gawe kaos, tapi kaosnya itu ndak bawa. Mohon maaf ya, ininya kelihatan. Wong wernane aku sih eling. Sampai saya terus eling. Sepedaan gocengan dengan istri saya bilang, "Mi, delok nang ngono. Jilbaban ngono tapi Pak, ini gak ketutup." Lah bojoku lah kok ngene. Lah ngono sampean sawang to, Bang. Ngono. Lah piye wong arepku asik. Lah nek bang ijo kok kaya ijo terus aku meneng. Aku gak nabrak lah. Aku maksa dae lo piye panggatan. Lo udah siap. Yo, walaupun mari ngono istighfar astagfirullah. Banyak pesanan. Ini serius, tanya istri saya. Saya itu jujur walaupun ada istri ngomong-ngomong gak nyolong-nyolong, aku malah tak dudono bojoku. Ah, delon mi aku ngono. Jenengan ojo tambang ngene. Oh, bayarin. Ya sampean mau gak ketok bocahmu. Gak. Lho nek arepe sampean, aku gak ketok. Nah, yang kelihatan hanya wajahmu. Gaya itu. Ngomong kok pengen lho, ojo gaya-gaya. Pun niatnya harus itu nyambung silaturahmi. Baik. Yang kedua supaya barokah. Ini konsep dari Allah dan Rasul. Isi rumah tangga, kehidupan rumah tangga, keluarga itu dengan iman dan takwa. Mana ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Saya tanya, yang dinamakan rakyat penduduk negeri itu terdiri dari rumah tangga, betul ya? Nah, kalau perumah tangga itu iman dan takwa, suami beriman, istri beriman, anaknya beriman, insya Allah berkah rumah tangganya. Kalau berkah, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Bayangkan coba keluarga yang bapaknya, ibunya baik semua, masya Allah enak itu kan. Saya itu lihat ada gubernur atau siapa ya yang anaknya hafid semua itu. Sumatera Barat ya. Saya sampai begini, ya Allah, iso piye lek didik anak iso benah kabeh ngono. Ya karena tadi itu konsepnya rumah tangga itu diisi dengan iman dan apa maksudnya? Maksudnya adalah tujuan akhir ending dari sebuah rumah tangga itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi sampai di bawah mati. Itu loh maksudnya. Sehingga apa? Diisi iman dan takwa. Kalau ada salah satu yang melanggar keimanan dan ketakwaan, itu berlaku wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis, saling mengingatkan. Coba kalau enggak,
istrinya gak genah karena sing soleh sing lanang tok, yo wis tak elingno kok arep piye meneh. Repot toh. Akhirnya bergayalah seperti hidupnya siapa? Hidupnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Lot itu kan istrinya mokong, angel kandangan. Coba piye? Itu kan. Sing bahaya meneh wis satu keluarga suami istri itu sama saja. Ngerti sama? Podo gak genani. Koyo keluargane Abu Lahab karo bojo. Pernah dengar berita di Kertosono beberapa tahun yang lalu yang ini nyongkel toko Kairo di Kertosono, toko mebel. Itu ternyata yang melakukan siapa, Pak? Anak, bapak, dan menantu. Asik kan? Asik. Lebih gak asik wong? Kompak. Belum. Nggak bisa bagaimana rumah tangga itu mau sakinah mawaddah warahmah. Ya, kalau tidak diberkahi oleh Allah, maka isi, terutama kaitannya dengan sholat. Ibu, bapak, jenengan jangan bangga kalau jenengan jadi orang yang ahli tahajud, tapi anaknya nggak sholat. Hati-hati, karena Quran hanya memperingatkan satu hal penting terkait dengan anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Itu. Tidak ada perintah khusus supaya jadi orang kaya, itu tidak ada. Walaupun indikasi ke sana ada, tapi secara sorry nyebut kata-kata supaya jadi orang, tidak ada. Yang ada apa? Jaga keluargamu dari api. Lah kalau tidak sholat gimana? Akhirnya kata anaknya, Bapak, saya ini ikut madhab yang bebas melakukan apa saja. Makanya di apa ini namanya? 5 panca siwa gontor itu kebebasan. Itu maksudnya bukan bebas tanpa batas loh. Kebebasan itu ketika berpendapat ya oleh air. Itu sama seperti ojo-ojo dengan ngaji ini kita udah tau moco ibu. Nanti nih, ngomongin pun. Jadi itu perhatikan. Iya. Makanya apa? Iman dan takwa itu luar biasa. Coba teman saya, kalau tahu anaknya melakukan, istrinya melakukan, atau bapaknya melakukan yang mengandung kepada mengarah kepada kesyirikan, itu kalau dalam rumah tangga yang isi dengan iman dan takwa itu enak. Tapi kalau udah, masya Allah, coba kalau nggak percaya juga. Ono masalah. Takoni yang coba. Yang dukun, terus nambahin urut, nanti nambahin urut. Ya karena saya kemarin baru didatangi orang karena kena masalah. Datang ke dukun, urut apa? Kudu nyetor 2,5 juta. Padahal dia nggak duit, ben masalahnya selesai. Maharnya berapa? 2,5 juta. Mari ngono, tiap bulan selama beberapa bulan ben bersih kabeh, kuwi kudu nyetor 200. Piye? Wis dalam konteks itu wis ruwet to. Jangan nek ono masalah gampang. 1, datang kepada Allah. 2, konsultasi dengan kiai, dengan ustadz atau siapapun yang mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Paham ya? Toko kok gak payu-payu, ojo toko yang aku, toko yang Pak Bin, ini kok sakit ngoten napa Pak? Ngono sing ahli-ahli pertokoan. Lah urusan ngono terus tokonya pulau itu pripun Pak kersane laris. Lah aku jawabnya yo kali mawon, siji sing nunggu ayu. Perawan nomor 2 murah. Mesti laris. Kalau bangku urusan guri, ini laris ya. Pun. Yang ketiga, supaya rumah tangga itu adalah diberkahi oleh Allah. Nah ini masuk kepada poin Al-Quran. Berumah tangga itu kan tidak cukup hanya dengan cinta dan kasih sayang. Cukup dengan cinta dan kasih sayang? Itu mah gedabrus. Omongane wong-wong ning sinetron lho.
aku rela walaupun hidup di bawah kolong jembatan. Yang penting tetap hidup berdua. Red. Ngomong apa? Yuk kan gak perlu duit toh. Terus bondo ya toh. Tapi ingat supaya berkah, kata Nabi, konsepnya Nabi pernah ngomong kepada sahabat bahwa kepada hakim, dunia itu manis dan hijau. Khadirun wa khulun. Apa? Dunia itu sifatnya ya kalau manis itu roto-roto loh, roto-roto kecuali wong loro. Legi itu seneng nggak? Kalau orang nggak seneng legi itu karena loro kayak diabetes. Nomor 2, hijau itu roto-roto menyenangkan loh. Makanya saya ini lebih senang rekreasi ke pegunungan-pegunungan daripada ke kota. Saya pribadi loh ya. Nah begitu ke Jogja itu kalau ke yang Kaliurang. nah itu yo sumpek sembarang nih. Sumpek nyawangi karo sumpek iki nih. Aku karo keluarga pondok mulai tak nggawa beblas ya. Entek blas Mas. Blas piye ngono. Ngenes ta. Jadi apa? Man akhadahu ya. Bisa khawati nafsin burika lahu fi. Perhatikan ini konsepnya supaya rezeki harta benda yang kita terima itu berkah. Siapa yang memperolehnya dengan cara halal dan bisa khawati nafsin dengan hati yang lenggono. Lenggono itu dalam bahasa lain qanaah. Garis miring bersyukur burika lahu fi. Rezeki itu akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, tapi kalau mencari harta itu dengan hati yang ngringseng, sing penting oleh akeh, sing penting dan sugih, carane piye urusan lain, lek perlu sing haram digawe abu-abu, ngono lho. Sing abu-abu jelas halal, wis gak masalah. Lam yubarik lahu fi. Yang diperolehnya tidak akan diberkahi. Saya tanya ibu-ibu dulu. Suami punya gaji 5 juta berkah, 100 juta ada berkah. Pilih mana? Jawaban ibu-ibu, bapak-bapak gak usah takoni. Mungkin api lah. Saya orang Jombang, orang Kediri tak takoni ngono 100 juta berkah Pak. Itu berarti gak tahu sekolah. Lebihnya wong pilihane cuma loro kok dadak milih nomor 3 lho. Yo lek iso 100 juta. Tapi tadi itu ciri berkah itu tahu kan tadi bertambah-tambah jenengan mungkin tidak mengira bahwa rezeki yang sedikit itu ternyata Allah kasih keberkahan. Apa itu? Gara-gara rezeki yang barokah walaupun sedikit itu ternyata menyebabkan satu, anak jenengan gak kakek pola, bojo jenengan gak kakek pola, jenengan dewe gak kakek pola. Kurang apa Pak? Hah? Kurang sakit piye jalan anak manut. Jalur sepeda motor wis terserah bapak terserah ibu. Gak jalur sing modelnya tak wis terserah pokoknya ditumbas nopo. Enak kagak? Coba tidak berkah. Sepeda motor apa? Apa sing larang? Isik. Gak tau pilih sepeda motor larang. Oh ya CBR 150. Piro ya? Ninja ngono. Misalkan begitu. Coba, lu kan ngomong padahal nggak punya duit. Saya ini pernah diadui orang. Pasti dengan gak ada yotron. Kamu nopo Pak aku. Padahal belum saya wiki ya pegawai. Tapi almarhum nggak usah tak sebut nanti. Kamu nopo Pak anak lu juga sepeda motor ya. Lalu sepeda motor kan ngomong kan ibu. Emo, ya lu sini aku mau. Ya. Nah, sing cari demo ini keren dulu. Embur dari piro tapi aku boten dari yotro. Anak itu direno Pak. Sepeda motor api, kuwi ndarai buat terang. Rezeki ketek itu 3 ya. Lah kok ditukokno temen, Pak. Remek tabrakan. Sikile coba. Lo coba ya. Oh, durung tentu. Mangan aku ya sutuk-utuk gawe vario itu ya. Ya wis kan ala-ala bergaya mesra tadi. Terus bergaya
gaya mesra piye nenek iku piye. Tapi aneh Pak, orang undang pengajian itu ustadz gak bawa mobil lu koyo iki. Lu ya saya ngaji kan bukan hanya di daerah Nganjuk aja, di beberapa luar kota. Itu istri saya pernah agak marah. Begitu saya datang, satu pun tidak ada yang nyambut. Orang datang itu satu pun tidak ada yang kenal kan memang. Sama gini, Bang, nasi undang sampean gile kok. Kalau saya tahu, lah kok tak diparani, ben kok. Kalau gue ngarep, enggak. Aku kan dia berdua ya, kalau dikongkon maju enggak juga. Lo gue beli saya. Acara sudah dimulai baru. Sejak tadi ya, pada lagi saya mau ngatur pokok ya terserah. Tapi kalau main dermawan Pak, saya tidak kritik siapapun ya, tapi Pak Yai Mansur saja pernah dibukan Om Kiai ini tahu di Monono kemana? Sampai ini, aku akhirnya rombono ikhlas, dia untuk gak ikhlas. Lah Pak Yai tahu ceritanya Pak, diundang itu, mohon maaf ya. Ini menurut saya dengan undang wong ini pesan saya begini, kalau undang orang, kok jenengan misalkan tidak bisa yang undang ini, jenengan harus kasih tahu fotonya. Ini loh ustadznya nanti yang diundang, saya tidak bisa hadir karena begini, mohon nanti untuk ditemoni. Minimal ditemoni lah Pak. Lek sampai saya ngundang gak ono, mari ngomong sak mini akhir harus yang kenal. Oh yo ganjeng-ganjeng kayak. Akhirnya apa? Pak Yai Ali Mansur itu duduk kan, sudah ada di tengah itu. Lalu begini no, Pak ngapunten niki mangke tamu anu kelompok niko ngono lho. Dengan wingking mawon, tapi yo memburi sih. Lah kok mari ngono sampai mobilnya wis dadi ngono. Mohon maaf, siapa yang punya mobil misalkan Avanza ngono ya. Pak Yayo, jadi kulo. Anu itu kagem tamu khusus nih, jenengan teng mriko mawon. Yo tak pindah sih. Sampai jam 12 kurang seberapa, aku itu raya sing nemoni. Yo ora dikongkon wis acare dhewe-dhewe tak tinggal mulai karo sini. Jam 12 persis telepon lagi dan itu teleponnya pas di depan saya. Pak Yayo tiba-tiba begini, sampun nggih niki sampun siang didungani mawon, kula pun ping kalih mriku wau bolak-balik. Kulo pun mulai jam sak menten, pun ngapunten belum boten saged niku malih. Assalamualaikum tutur. Aku takon, lha boten apa Pak Yai? Aku yo ngono. Lah critane iku mau. Dari Pak Yai Ali Mansur tau dimunukno. Yo gak mangkel beliau yo gak ngomong, lah yo sing kok iso ngono. Gak ngono ya. Kiai ku yo ngono mbok kok iso. Nek sinasa ngono ngene iki mau. Tapi akhirnya saya kira rada ngono lah, rada ngono. Kalau ngomong gak patek direken itu gak masalah. Lebih Pak khotbah dicerita misalnya ben roto anu. Salat Id adu-adu kan undang saya. Panitia mangan sate mangan gulai. Iya toh, sinasa ra dikongkon, wong tamu mesti grondol-grondol dhewe kan enggak mungkin toh, Pak. Nah, istri saya begitu sudah makan semua, lah kok sing undang lho kok Ustaz kok mboten dahar. Pikir terus sing ngongkon lho sapa. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya yo pun nunggu ngetek. Tanya istri saya kalau enggak percaya. Jenenge sate, kuwi tinggal sunduknya, gulai tinggal duduhe. Pun sawontene yo Ustaz. Ngono, sawontene pikir kuwi yo sawontene. Angel loh. Enggak, saya pesan saja barangkali dengan undang siapapun. Bukan persoalan misalkan saya yang diundang, tapi misalkan sekelas kiai-kiai yang itu jangan sampai kemudian tidak ada yang kenal dan kemudian yunun sewu suul adab, berarti adabnya itu kan benar. Gitu loh. Kalau soal saya wis tak critakno dawa, 2 jam kan wis nutup. Aku gak direken wong sakit, itu ora masalah. Kapan-kapan tak critani. Kuwi lek diundang meneh, tak diundang juga masalah. Jadi yang apa? Yang ketiga dari apa? Soal qanaahnya. Iya kan? Soal qanaah itu penting, betul disyukuri. Wis kok enak-enak. Cocoknya tempe yo tempe. Wis ora usah bayangno sing aneh-aneh. Tapi kalau lah misalkan harus kepengin tenan sate, yo wis tempe dibayangno ben tempe rasa sesuai dengan rasa dinikmati. Gak iso gawe kelambiannya yo wis. Saya ini mohon maaf Pak. Dulu saya itu sebelum
seperti sekarang ya, maksudnya seperti sekarang itu tuku klambi aku iso. Saya pernah disuruh khotbah itu di lapangan Kertosono. Yang pertama kali lah. Kemudian saya tetap izin kepada Pak Yai kalau pantas buatkan khotbah. Katanya Pak Yai pantas, saya berani khotbah. Waktu itu saya baru menikah dengan istri. Gak duwe klambi apik. Masya Allah, berarti wis jadi bojoku gak pantas kuwi, Pak. Karena meneh ngono. Tuku ra iso. Terus arep piye? Digawe nenes. Loro. Ya dari bojoku tak apa, Pak. Saya masih ingat badai-badai itu jahitan wis gak genah. Ora apik ngono. Terus badai kayak anu lisan. Menjahit nol gak genah tulisan, sudah. Karena yang paling baik itu. Ya sudah, Pak. Ya wis. Gitu loh. Arep piye kan? Memang ada kamu ini karena keluarga butuh tuku ngene lho. Bayaran 150 kongkong tuku klambi regane 200. Kuwi lek nyaure piye ya? Zaman segitu loh ya. Makanya sudah, konaan saja. Istri saya begitu. Rioyo saya tanya, sampean gak sering piye? Wis gak apa-apa, Pak. Wis gawe mosok wong arep takon iki. Ayo ngerti mosok ngono. Kan gak kira yo wis sakone sampean nampa yo yes. Lah ngono iki lho. Aneh kok gak bojo iki. Pun terakhir bahwa rumah tangga itu supaya berkah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar pernikahan itu barokah. Bukan hanya untuk mantenannya loh Bapak Ibu. Karena Rasulullah itu mendoakan Anas bin Malik ya dengan 3 hal. 1 banyak harta, 2 banyak anak, 3 barokah. Lah kok dijabah kabeh? Anak cucunya Anas bin Malik itu menurut riwayat itu 100 orang. Anak cucunya loh, berarti anak cucu itu yo anak cucu itu anak itu. Dari anak 10 Masing-masing mari ono anake 10 kali 110. Itu ternyata hanya apa? 100 orang itu semuanya ahli tafsir dan ahli fikih. Aku bayangno duwe anak itu terus elingan Kiai Abdurrahman Paciran tekan nggih. Saya beberapa kali ke pondok beliau, itu anaknya kata Pak Yai beliau sebut namanya Pak Yai, ngono anaknya lulusan Timur Tengah kabeh. Saya sudah sering ketemu dengan putranya dengan busnya itu beberapa kali itu. Saya bilang ya Allah, lek ulane Kiai Kiai Abdurrahman Paciran Lamongan itu bojone lurusin anaknya sakmene. Kabeh sih. Ini lulusan Timur Tengah. Coba lek barokah, Bu. Lek barokah itu enak anak saiki apa enak anak akeh? akeh barokah. Makanya saya pesen ya jenengan sing soleh, sugih, pinter, lek iso anaknya iso. Iya toh Pak. Coba sugih, pinter, soleh. Kurang apa? Nanti kan menghasilkan nasab sing insya Allah juga abal balik kan. Soal apa? Kesolehannya, soal kepinterannya kan insya Allah begitu. Lalu sing tak gendang kuwi lek iso, kuwi anake paling akeh sitok. Cekak gawe Rusak. Ya seperti yang saya sebutkan tadi tuh, Pak. Melakukan kejahatan morotu apa bapak, anak, mantu. Jangan dong. Tuh. Nomor 2 kalau hartanya berkah itu kan enak. Kan gitu. Jadi banyak harta, banyak anak, barokah. Urip pramoho sakinah mawaddah warahmah tenang. Dan jangan menganggap orang yang kelihatannya miskin tidak bahagia. Saya tanya kepada dengan berani tidak mengatakan Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah itu tidak sakinah mawaddah warahmah. Halo, jawaban. Ibu-ibu, loh Khadijah itu sugih Pak, tapi setelah menikah dengan Rasulullah bisa sama jam berapa itu kan? Jam 8. Enggak apa-apa ya? Terus aku ngomong. Coba tadi itu kisah tadi saya teruskan. Itu ternyata dalam sebuah riwayat ketika neteki yang keluar bukan air susu tapi darah. Karena tidak ada gizi, tidak ada makanan yang masuk, berarti kan tidak duit dong. Begitu Rasulullah tadi itu tidur di pangkuannya, lah kok putrinya tidur di dekek sambil dilus-lus kepalanya, lama-lama meneteskan air mata. Rasulullah kaget terbangun karena ketetesan banyu motor.
Langsung ditanya, Khadijah, apakah engkau menyesal setelah menikah dengan Muhammad? Dulu engkau seorang bangsawati, berada di istana, hidup gemerlapan dengan berbagai macam fasilitas dunia. Sekarang kamu menikah dengan Muhammad, kondisimu seperti ini. Tahu maksudnya ya? Netei saja tidak keluar air susu. Tahu dengan apa yang dikatakan Khadijah? Kata Khadijah, wahai Rasulullah, aku membayangkan jika saatnya nanti aku mati duluan, engkau masih harus terus berdakwah. Kalaulah tidak ada jembatan yang digunakan untuk melewati sebuah sungai atau lautan, galilah kuburku untuk Jembatan. Ini saya kalau begini emosional saya Pak, agak kok ada ya perempuan sehebat beliau. Coba sing dipikir dunia masih mikir perjuangan suaminya. Ambillah ya kuburan saya, angkatlah, ambil tulang-tulangnya, kau susun supaya kau bisa menyeberangi sungai atau lautan itu agar kau tetap bisa berdakwah lillahi kalimatillah. Ada yang mau mengatakan Khadijah tidak bahagia, tidak sakinah mawaddah warahmah dengan kondisi ekonomi terakhirnya begitu? Contoh kedua, Fatimah itu Masya Allah menikah dengan Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu miskin. Sampai maharnya dari Sayyidina Ali itu dihadiahkan lagi oleh Fatimah kepada Sayyidina Ali. Saya nggak mungkin. Sampai suatu ketika karena tangannya bendol kabeh, numbuk gandum, sampai kepingin minta pembantu kepada Rasulullah, karena Rasulullah habis mendapatkan budak perempuan, dikekno. Apa ternyata kata Rasulullah? Wahai Fatimah, singkat kisahnya, wahai Fatimah, aku bisa memberikan yang lebih baik dari yang kau minta jika kau mau melakukan. Apa? Bacalah tasbih, bacalah tahlil, bacalah tahmid, bacalah takbir 33 sebelum tidur, itu lebih baik dari sekedar yang kau minta. Coba dengan pikirkan, orientasinya itu orientasi apa? Akhirat. Wah, lek wis iku tingkatan keimanannya wis model begitu, itu materi itu bukan yang Segalanya. paling utama. Semoga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan tidak usah dibuka pertanyaan ya. Ya. Nah, karena wis sakmene kemengi, semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, minta dibimbing doa sebelum penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan ceramah yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Sinasar Sadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk infak yang masuk pada pagi hari ini yaitu sebesar Rp1.484.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, nanti ketika pulang di belakang sudah disediakan nasi. Mungkin bisa mengambil satu persatu dan disediakan juga air minumnya. Monggo yang mau ngambil silakan. Ini tadi dari jamaah, salah satu jamaah yang ngasih untuk sang jamaah semuanya. Sebelum kita tutup,
dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa